Untuk lingkungannya lumayan seru, asik. Transportasi, ya kalau ada motor bawa motor, kalau nggak ada biasanya. Dan di PTS lainnya. Oke, baik. Jadi di sini kita menampilkan beberapa PPT tentang dunia perkuliahan. Kita awali di sini ada tutorial kuliah baik for Windows. Lanjut ke slide berikutnya, Bang. Ya. Jadi di sini kita awali dengan gimana sih kuliah itu. Secara garis besar mungkin sini ada bagi dua ya. Ada yang agama dan umum. Kita di sini ada yang berbicara tentang perspektif kuliah agama dan juga perkuliahan umum. Namun secara garis besar hampir sama. Di sini dikatakan, gimana sih kuliah? Bagaimana cara kita bisa apa ya? Bisa survive di dunia perkuliahan. Di sini disebutkan di yang bagian pertama, bergabunglah dengan kelompok belajar. Belajar bersama dapat membantu untuk memahami materi dengan lebih baik. Selain itu, juga dapat saling bertukar informasi dan pendapat. Jujur, di dunia perkuliahan sangat berbeda dengan di dunia SMA ataupun SMP. Jadi terkadang dosen itu cuma ngasih materi, ya semaunya dia, sama beberapa tanpa diperdalam, dan akhirnya dosen memberikan kepada mahasiswa, entah itu diskusi atau entah itu tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Jadi dengan belajar bersama dengan teman-teman itu sangat membantu kita. Jadi kita dapat informasi baru dari teman, entah itu ya itulah juga jelasnya. Tadi kan Anda bilang perkuliahan ada perkuliahan agama dan perkuliahan umum. Secara garis besar ini ada di dua-duanya. Jadi enggak karena perkuliahan agama itu sebentar belajarnya masing-masing sendiri-sendiri, enggak. Kita juga butuh teman untuk bertukar pikiran, untuk berdiskusi. Dan juga begitu juga berlaku di perkuliahan umum. Pasti mereka semua yang berkuliah di umum pasti merasakan dua itu, dan bahkan intensitas diskusinya itu lebih tinggi karena lebih open-minded dan lebih terbuka pikirannya. Dan untuk testimoninya mungkin bisa akan disebutkan oleh beberapa teman-teman ini. Diawali dengan Bang Farhan, bagaimana yang pertanyaan? Di dunia perkuliahan itu ada meski tentang habis belajar langsung pulang. Ada juga yang namanya kalian cari kesibukan lain seperti ikut proyek dosen atau organisasi untuk membangun skill dan public speaking kalian. Jadi kalian di kuliah tuh sangat berbeda dengan SMA atau SMP. Jadi kalian harus banyak-banyak cari pengalaman. Cari pengalaman, cari kenalan. Cari pengalaman, cari kenalan, cari relasi lah untuk kedepannya kalian. Itu aja sih tips dari saya. Apa ada lagi mungkin dari Mas Iqbal? Oke, terima kasih atas tips dan triknya oleh Mas Farhan. Oke, bismillah. Tips dan trik dari Ana selama perkuliahan selama hampir 2 tahun atau masih 3 tahun ini. Yang pertama yaitu pintar memilih dan memilah teman. Dan jangan sampai kalian tuh pas kerja di kelompok atau kuliah tuh semuanya malas. Jangan, itu dosen itu nggak suka orang yang kayak gitu, nggak suka mahasiswa yang kayak gitu. Terus tips kalian pas kuliah nanti di kelas tuh banyak-banyak bertanya, banyak-banyak aktif. Karena apa? Karena dosen tuh melihat mahasiswa yang paling aktif, paling apa ya, pokoknya paling aktif itu di kelas, dan jangan diem aja. Itu dinilai juga sama dosen di situ di kelas. Dan untuk mengembangkan diri kalian tuh kalian bisa ikut organisasi di kampus, baik Ormawa atau Ormawa
bisa dari BEM atau DPM. DPM itu adalah legislatif. Kalau BEM itu ya benar eksekutif. Dan anak sendiri di Perpolet itu mengikuti 3 organisasi. Yang pertama itu adalah DPM. DPM ini adalah kepanjangannya adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi di tingkat prodi, jadi ANE yang menangani semua masalah yang terjadi pada di prodi, dan kebetulan ANE jadi kepala badan aspirasi di prodi ANE, yaitu di Nusa Pendidikan Wisata. Dan selanjutnya itu ANE mengikuti organisasi yaitu MTM. MTM ini adalah Majelis Tinggi Mahasiswa. Jadi MTM ini adalah namanya paling atas dari semua BEM atau DPM gitu. Dan ANE kemarin tuh baru masuk ke MTM. Ya MTM gitu. Terus yang ketiga itu ANE mengikuti organisasi di luar BEM dan DPM serta MTM, yaitu lembaga dakwah juga di kampus. Kalau kalian mau ikut lembaga dakwah di kampus ada, yaitu kalau di ANE namanya lembaga dakwah tingkat fakultas, namanya Masjid Al-Islamai atau MAI FISKUNJ. Kalian bisa cari nanti pas penjemputan di Instagram, itu banyak. ANE jadi bagian MAI di sini, yaitu tempatnya berjualan gitu. ANE insya Allah mau diangkat jadi wakil departemen tahun ini insya Allah. Dan terus itu aja sih dari ANE. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata dari ANE. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Faiz. Oke, izin menyampaikan ya. Udah berdiri ya. Jadi kita pengen meneliti namanya Muhammad Faiz ya. Pernah SMP di sini, pernah SMA di sini, SMP angkatan ketiga, SMA angkatan ke-8. Ya. Jadi kita bakal ngasih gambaran besar aja lah, nggak usah rumit-rumit tentang perkuliahan gitu lah. Kalian kan mondok ya di Minhaj ini, pasti baca tentang agama kan. Pernah nggak sih nyangka gitu bakal ke perkuliahan yang umum gitu? Kayak anak, misalkan anak ambil program studi bagian analisis kimia. Pernah gak kalian kepikiran, kimia susah gitu? Pernah gak sih? Ya, kalian juga pernah. Jadi jalur menuju kesuksesan itu beda-beda. Serius. Ana bisa jadi, teman-teman Ana bisa duluan yang sukses gitu. Ana juga bisa jadi sukses. Jadi banyak, mau entah kalian masuk ke umum, mau masuk ke agama, itu banyak jalurnya. Jadi gitu aja sih. Terus juga sekitar dunia perkuliahannya. Jadi dunia perkuliahan itu terutama yang umum, yang nggak ada agamanya gitu, atau nggak susah gitu. Itu bener-bener dunia tuh keras asli. Karena udah ngalamin 2 tahun ini kuliah itu dari teman-temannya banyak yang nggak bener. Jadi kalian tuh selama di Minhaj ini, kalian juga pernah ngalamin di sini 6 tahun loh. Itu bener-bener ilmunya harus dipakai gitu. Itu bekal dari ilmu dunia kalian. Tauhid, fikih itu bakal kepake, dan kalian tuh bakal jadi sosok yang kayak ini alumni pondok nih, pasti bisa jadi imam masjid segala macam, ikut organisasi yang tentang keislaman, pasti kalian tuh yang disorot gitu. Jadi ya anak pesan sih untuk menuju step perkuliahan itu jangan kendor iman kalian, kendor dikit habis udah asli. Misalkan di sini kalian bandel, di luar pasti bakal makin bandel, kan bebas kan, megang HP, ketemu cewek, rokok. Yakin anak udah ngalamin, tapi anak alhamdulillahnya enggak kayak gitu. Iya. Jadi ya pokoknya ini mah pesan aja dari yang paling tua. Nanti kalau kalian udah kuliah, rasain sendiri gimana bener-bener dunia keras itu.
dituntut dalam dunia perkuliahan, deadline, kerja kelompok, belum ngerjain ini. Apalagi anak kan kimia tuh, ada praktek-praktek laboratorium, mencahin alat kelas, bayar segala macam sejuta. Wah, asli. Jadi ya kesimpulannya itu dunia perkuliahan itu keras, tapi kalian jangan takut. Selama kalian masih bisa ngikutin, masih bisa paham alurnya, terus sholat dijaga gitu. Asli, kalian bakal adem gitu. Meskipun ya ada dikit-dikit bandelnya ya, tapi jangan terlalu bandel banget. Nah, kalian kan sunnah kan, ahlus sunnah sudah. Kalian tahulah mana larangan, mana yang baik, mana yang benar. Kalian tahulah, harusnya kalian lebih ahli dibanding teman-teman kalian nanti di kampus yang nggak mondok. Itu aja sih, mungkin sekian dari anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang megang mic aja. Bismillah. Uhaikum tahiyatul Islam. Tahiyatu abina Adam, tahiyatu fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin udah pada kenal Ana, tapi mungkin ada beberapa orang baru ya. Mungkin anak-anak kelas 10-nya ada yang pindah dari sekolah lain. Jadi perkenalan ulang, kenalin. Nama Ana Hisham Zaki Hamam, Ana alumni SMA. Jadi Ana SMA aja di sininya. Ana angkatan 8 bareng teman-teman Ana yang di sini. Sekarang Ana melanjutkan studi di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, UIK. Mungkin semua udah pada tahu. Nah, tapi disclaimer dulu, mungkin teman-teman sekarang yang ingin melanjutkan studi, terkhusus anak-anak kelas 12 ya. Mungkin pengen melanjutkan studi tapi di pikiran kalian tuh yang kayak lebih ke kayak gue harus di univ yang mana ya? Harus lanjut ke univ yang mana ya? Pengen yang alma maternya bagus. Tapi menurut Ana pribadi, ketika kalian tidak dapat di univ yang kalian inginkan, inget kata-kata tuh yang kayak zaman dulu orang-orang tuh para mahasiswa berlomba untuk menaikkan alma maternya. Tapi zaman sekarang justru para mahasiswa lah yang mencari alma mater tersebut. Jadi disclaimer, poin penting di sini menurut Ana adalah mau dimanapun nanti kalian diterima pas kalian lulus SMA, jangan mikir univ Ana, univ saya, univ gua biasa aja. Univ gua cuman swasta biasa, cuman univ sekolah tinggi atau enggak, no. Karena balik lagi mau dimanapun kita, environmentnya itu beda-beda. Balik lagi ke kitanya masing-masing. Gimana sih kita ngadepin itu? Untuk Ana sendiri, Ana ngambil jurusan komunikasi penyiaran Islam. Nah, mungkin teman-teman kan ada ngeliat jurusan ilmu komunikasi sama komunikasi penyiaran Islam. Itu beda. Kalau ilmu komunikasi, kita cuma belajar jurnalistik, broadcasting, dan sebagainya. Tapi kalau kita belajar komunikasi penyiaran Islam, itu ditambahi dengan materi-materi Islam. Kayak contoh, ada bahasa Arab, ada PR, terus ada usul fiqh. Ana dapat pelajaran usul fiqh, hadis, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, untuk kita masuk dunia kuliah, tadi mungkin teman-teman Ana udah ngejelasin gimana sih survive di dunia kuliah. Ana sedikit menambahkan, ketika kita masuk dunia kuliah, itu bener-bener beda. Apalagi kita di pondok, beda banget. Kita yang di pondok, bahkan sama anak SMA aja, culture shocknya tuh beda. Beda banget. Gimana lagi kita yang di pondok, masuk ke dunia perkuliahan. Circle itu banyak banget. Beda banget. Apalagi yang notabene, pondoknya itu adalah pondok-pondok yang umum. Kalau misalnya kuliah universitas Ana sebenarnya umum. Cuman kita ibaratnya kayak UIN gitulah. Universitas Islam Negeri kayak seperti itu. Nah, masuk ke sana masih ada bau-bau pondoknya. Tapi bagaimana ketika kita face off ke orang-orang yang emang SMA-nya itu umum atau emang yang hidupnya itu sudah di luar lingkup Islam gitu. Bagaimana caranya? Jelas kita harus memilih atau memilah circle. Kita harus seleksi nih. Kita boleh kenal ke semua orang, kita boleh dekat ke semua orang, tapi kita nggak boleh menjadikan orang tersebut sebagai pedoman kita satu-satunya, enggak.
Contoh, di dalam satu kelas atau di dalam satu angkatan mungkin ada banyak orang-orang kelompok ibaratnya misalnya nih, Ana teman dekatnya Bang Alif misalnya. Ana bukan berarti Ana main sama Bang Alif terus, enggak. Tapi ke orang-orang lain juga. Nah seperti itu, kuliah itu bukan hanya nilai, bukan hanya pelajaran yang kita cari, tapi relasi. Bagaimana kita mengembangkan relasi kita, ketemu sama orang banyak, bukan cuma ngejilat dosen dan sebagainya, enggak, no, it's a big no. Tapi kita gimana bersosialisasi, ikut UKM, ikut yang lain-lain, kembangkan minat dan bakat, bukan diem doang di kos, enggak, jangan jadi mahasiswa abadi, jangan. Justru kalau bisa pas kita kuliah kita sambil kerja. Ana kuliah sembari kerja sekarang. Ana kuliah di Universitas Ibnu Khaldun, terus Ana sekarang kerja juga sebagai graphic designer di salah satu restoran di Jakarta. Ana jadi graphic designer di situ. Ana juga ikut freelance modeling. Tapi modelingnya yang kita harus seleksi juga modelingnya yang seperti apa ya. Tentu yang tidak melanggar syariat Islam. Jadi ketika kita kuliah, kita nggak bisa jadi orang yang ordinary people aja gitu. Jadi orang yang biasa-biasa aja tuh nggak bisa, kayak nggak dapat gitu. Coba kita kembangin gitu, gimana sih caranya kita kuliah semester 1, 2, dan 3 kita tuh nggak stuck di belajar doang. Tapi kalau bisa kita earn money, make money, jangan diem doang. Kenapa? Karena ketika kita sudah dewasa, kita dihadapkan dengan dunia yang berat, dengan realita yang berat. Ketika kita di kuliah belum bisa menggapai sesuatu, belum bisa menghasilkan sesuatu, maka nanti ketika kita lulus kita bakal langlinglung. Karena banyak teman-teman Bang Hisham, saudara-saudara Bang Hisham yang sudah lulus ya, justru mereka pada bingung, nanti gue kemana ya, nanti gue gimana ya, ataupun mereka nggak bingung, udah dapat kerja, tapi ya gaji mereka tidak memenuhi kebutuhan mereka, seperti itu. Jadi poin pentingnya dari Bang Hisham, kuliah itu bukan sebatas belajar, bukan sebatas berdiam diri, bukan sebatas di kelas kayak SMA, enggak, kita nggak disodorin pelajaran, tapi kita yang nyari pelajaran, kita yang nyari relasi, kita yang membangun itu semua. Mungkin itu aja yang bisa Bang Hisham tambahin, dikembalikan kepada teman-teman Bang Hisham. Oke, jadi mungkin ini sebagian insight dari teman-teman Ana yang berkuliah di dalam negeri. Dan ada satu teman Ana di pojok yang berkuliah di luar negeri. Lalu, apakah sistem perkuliahan dalam negeri dan di luar negeri itu beda? Kita akan membandingkannya dan mendengarkan saran-saran dari beliau. Kepada Bang Okto, dipersilakan. Baik, bismillah. Izin doa. Ini lahja Mesir apa? Ya, jadi perkenalkan dulu mungkin yang belum kenal, ya. Perkenalkan, nama Ana Muhammad Okto dari angkatan 8 juga. Ana masuk di sini mulai dari SMA, ya. Alhamdulillah Ana sekarang melanjutkan di Kairo Mesir, ya. Yang paling penting, poin paling penting yang di luar negeri itu adalah pastinya adaptasi. Itu paling pertama. Poin paling pertama itu adalah adaptasi. Karena terutama bagi kita yang belajar di pondok sungguh-sungguh bahasa Arab di sini, ketika sampai sana juga bakal bingung. Jujur. Karena nggak semua di sana itu bahasa Arabnya bahasa Arab resmi atau fusha. Kita belajar bahasa Arab di sini itu namanya belajar bahasa Arab fusha. Ya, misalkan anta turid mada turid. Ya, tapi orang di sana nggak mungkin ngomong baca turid. Tapi orang di sana bilangnya apa? Aize. Ya, kamu mau apa? Ya, misalkan ditanya, kamu mau kemana? Ilain atau dahab? Kita kan belajar kayak gitu. Tapi di sana nggak mungkin kayak gitu. Roihin. Di sana itu seperti itu. Jadi poin pertama adalah adaptasi. Ya, poin pertama adalah adaptasi. Dan adaptasi dari bahasa, adaptasi dari lingkungan. Karena kita di sana itu gak ketemu cuma dengan satu kebangsaan. Kalau kita sesama Indonesia, kita ngomong bahasa Arab dengan sesama Indonesia, itu kita enak, kita ngerti. Walaupun sebetulnya itu salah dalam kaidah.
gitu kan. Tetapi kalau nanti di Arab sana kalian ngomong salah kaidah, ketemu dengan orang India misalkan, atau ketemu dengan orang Sudan misalkan, kalian salah kaidah, orang lain pun nggak bakal ngerti, ya. Jadi yang paling penting itu adaptasi dengan lingkungan. Mungkin kalau kalian bahasa Arab pondok yang ngomong hati-hati itu kita ngomong kolbun ya. Mungkin orang luar itu nggak bakal ngerti, ya. Jadi yang perlu diperhatikan pertama adaptasi bahasa, terutama Mesir ya. Kalau di Saudi mungkin amiyahnya nggak terlalu jauh, ya sepanjang sepengetahuan Ana. Tapi kalau di amiyah Mesir itu banyak sekali perubahan. Contoh misalkan qaf menjadi hamzah, qalamun jadi alam, ya, dan banyak perubahan lain. Nah, jadi pertama adaptasi bahasa, kedua adaptasi lingkungan, bagaimana kita bertaamul sama dengan orang-orang bangsa lain, ya. Kemudian untuk makanan di sana aman ya. Di sana banyak matam-matam Indonesia, ya. Jadi masalah makanan di sana juga aman. Kemudian biaya hidup di sana pun sama dengan di Indonesia kurang lebih. Cuma yang harus digarisbawahi bahwa di sana itu kuliah itu tanpa absen. Ya, jadinya nggak ada kewajiban kita untuk masuk kuliah. Namun karena ada itu, banyak mahasiswa itu yang jarang masuk, dan itulah kekurangannya. Ya, maksudnya kenapa Azhar itu membuat peraturan bahwa di Azhar itu tidak adanya absen? Karena Azhar itu ingin membuat apa? Barang siapa bagi santrinya atau siswa, mahasiswanya yang ingin takhusus atau spesialisasi di beberapa bidang. Kayak misalkan di dalam bidang qiraat, ya, qiraat banyak gitu ya, yang kayak kita mungkin pernah dengar gitu, kayak wadduha, ya, yang berbeda. Kalau kita wadduha, di sana beberapa bacanya wadduha, ya. Beberapa qiraat lain yang takhususnya di qiraat atau takhususnya di fikih atau takhususnya di idari misalkan, ya. Jadi itu bebas. Azhar itu tidak membuat matkul secara khusus gitu. Kalian semua harus masuk, enggak. Jadi di sana itu kemandiriannya masing-masing itu juga dijaga, ya. Harus diperhatikan juga semua itu dari diri sendiri, ya. Apalagi kita di sana kayak anak sendiri, anak itu ngekos sendiri, sekamar sendiri. Ya, jadi yang mengawasi dia cuma diri sendiri. Di sana nggak ada yang mengawasi. Kalian nggak mau sholat subuh silahkan, ya. Kalian nggak mau kuliah silahkan. Kalian nggak mau ikut halakoh silahkan. Karena di sana sama sekali nggak ada yang ngatur, ya. Cuma Allah yang melihat, ya kan? Allah Maha melihat dan kita pun tahu. Tapi kalau kita ya, kita mengabaikan ya, fala talumanna illa nafsak kan. Ya, jangan menyalahkan kecuali diri kalian sendiri. Bahkan di sana ada kisah-kisah dari para senior bilang ada yang 4 tahun di sana, 5 tahun di sana, pulang ke Indonesia nggak bisa apa-apa. Ada, ya. Jadi ini sebagai perhatian kepada intibah kita semua bahwa di luar negeri itu semua itu kita menjaga dirinya masing-masing, ya, menjaga dirinya masing-masing, sehingga yang mau belajar fokus dimanapun silahkan, ya. Yang mau fokus di satu ilmu silahkan. Di sana banyak halakoh kajian, walaupun yang disclaimer dulu ya, walaupun anak di Azhar tapi anak tetap salafi ya, jangan dikira anak Asy'ari, ya. Jadi walaupun di sana itu silang pemahaman dengan salaf, di sana karena kebanyakan Asy'ari dan Maturidi, ya, tetapi perlu dipahami bahwa itu juga bukan sebagai penghalang kita untuk belajar. Karena masyayikh di sana itu nggak semuanya belajar ngajarnya itu usul akidah semua. Enggak, di sana fikih pun banyak. Mau fikih Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi, mau pindah mazhab silahkan. Ya. Maka untuk perbedaan akidah bukanlah sebagai penghalang, ya. Tetapi perlu juga kita hati-hati dalam memilih guru, dan kita perlu menyaring apa-apa yang kita terima. Tentu dengan dibarengi dengan fondasi yang kuat dulu. Itu yang paling penting. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke baik, jadi mungkin cukup sekian untuk kata pengantar atau kata pembuka. Sebelumnya Ana selesaikan dulu mungkin slide-nya. Di bagian kedua di sini disebutkan ikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan bidang studi yang diminat. Kegiatan-kegiatan ini dapat membantu untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan. Jadi ingat, nggak cuma belajar di kelas, tapi di sana ada juga ekstrakurikuler tambahan yang dapat membantu untuk menambah skill kita atau pengetahuan kita. Lanjut lagi ke yang terakhir sebelum ganti slide. Konsultasi dengan dosen atau asisten dosen jika mengalami kesulitan dalam memahami materi. Dosen dan asisten dosen dapat memberikan bantuan dan bimbingan yang dibutuhkan. Jadi tolong jangan apatis terhadap dosen. Banyak berkonsultasi terhadap dosen, banyak bertanya agar kita mendapatkan ilmu-ilmu baru atau masukan-masukan baru dari beliau. Lanjut ke slide berikutnya. Baik. Oke, mungkin ada tambahan personil yang baru datang. Jadi selanjutnya Ana perkenalkan dulu yang baru datang ini. Di sebelah Bang Okto ada Bang Zulfikar. Bang Zulfikar sekarang di sini. Sono. Oke, jadi yang di situ ada Bang Zulfikar. Bang Zulfikar sekarang di Universitas Diponegoro, Undip di Semarang, jurusan Teknik Elektro. Dan yang sebelah sini setelah Bang Okto ada Bang Rafli. Dia sekarang di Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, jurusan Fisika Murni, seperti Ustadz Imam. Oke, sebelah Bang Rafli ada Bang Nando. Sekarang dia di Bina Sarana Informatika BSI, jurusan Komunikasi. Sebelah Bang Bernando ada Bang Ijlal. Sekarang di Universitas Profesor Dr. Hamka, UHAMKA, Jakarta Selatan, jurusan Ilmu Komunikasi juga. Baik, jadi mungkin Anda lanjut ke slide berikutnya, yaitu UKM dan Ormawa. Apa sih itu UKM dan apa itu Ormawa? UKM itu singkatan dari Unit Kegiatan Mahasiswa, dan Ormawa adalah organisasi mahasiswa. Lalu apa bedanya UKM dan Ormawa? UKM itu lebih ke pengembangan skill pribadi. Contoh misalnya di sini itu kayak ekstrakurikuler gitulah. Jadi tergantung minat kalian apa. Contoh minat kalian futsal, kalian join ke UKM futsal. Minat kalian Mapala, kalian join ke UKM Mapala. Dan ya tergantung apa yang ada di kampus itu. Dan sedangkan organisasi mahasiswa ini lebih bagaimana cara kalian menjadi organisator atau orang yang berkecimpung di dunia organisasi agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan biasanya ini menyangkut unsur-unsur politis. Jadi buat kalian yang ingin mendapatkan relasi banyak atau ingin berkecimpung di dunia politik, silakan join ke Ormawa. Contoh di sini, dan Ormawa itu terbagi menjadi dua. Ada organisasi intra kampus dan ada organisasi ekstra kampus. Apa itu bedanya? Intra kampus itu yang memang disediakan dan difasilitasi oleh kampus dan juga didukung oleh kampus. Sedangkan ekstra kampus itu bisa dikatakan tidak diakui oleh kampus dan biasanya dibentuk berdasarkan kemauan para mahasiswa pribadi. Di sini contohnya intra itu hima, himpunan mahasiswa, biasanya ada hima per jurusan, hima per fakultas, dan biasanya dua itu. Dan BEM ini badan eksekutif mahasiswa, tingkatannya lebih tinggi dari hima. Dan BEM ini ada BEM fakultas dan ada juga BEM-U atau BEM universitas. Sedangkan ekstra, contohnya di sini ada HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Ini biasanya ada di setiap kampus HMI ini. Bahkan di Libya sendiri pun ada HMI-nya. Dan juga EMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ini biasanya ada di setiap kampus. Terlebih lagi di kampus-kampus Muhammadiyah. Contoh seperti Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pasti ini ada dan kalian wajib untuk ikut itu. Dan setelahnya ada juga PMII, Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia. Ini biasanya juga ada di setiap kampus, terutama ketika kalian masuk kampus-kampus Islam seperti UIN dan ya kampus-kampus yang berbau Islam, itu pasti ada PMI itu. Dan mungkin di sini ada
sekilas testimoni dari teman-teman Ana yang pernah ikut UKM atau ikut Ormawa. Bisa dimulai dari Bang Zulfikar. Gas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, aku Fikar, panggil aja Fikar, dari Universitas Diponegoro Semarang. Kalau ada yang belum tahu, itu lokasinya di Jawa Tengah. Kebetulan aku di Undip ini jurusan Teknik Elektro. Tadi sebenarnya dari organisasi ini kan ada UKM dan juga organisasi mahasiswa ya. Dari masing-masing ini ada kelebihannya masing-masing. Kalau UKM ini kalian lebih ke di sekolah itu ada eskul kan kalau dulu. Nah UKM ini sama kayak gitu. Intinya kalau kalian punya hobi bukan yang untuk organisasi banget ya. Organisasi banget tuh bisa dikatakan sebagai seorang yang organisatoris. Itu yang lebih ke politik atau misalnya kalian di sini hobi ada yang bikin-bikin event, bikin-bikin acara kegiatan itu bisa masuk ke organisasi mahasiswa atau ormawa. Kalau UKM sendiri itu lebih ke peningkatan hobi kalian kayak yang olahraga, tapi ini UKM ini bisa lebih luas. Kalian bisa sampai ikut PON, ikut Porda dan sebagainya. Organisasi mahasiswa lagi ini ada intra, ada ekstra. Kebetulan kalau aku sendiri aku ikutnya di yang ekstra. Ekstra dan juga dia eksternal. Eksternal ini apa? Dari luar kampus. Sekarang tuh banyak organisasi dari luar kampus. Contohnya kalau ada dari beberapa yang juga mungkin ada SPE, SRE, ISEC kalau ada yang pernah dengar. Organisasi-organisasi ini organisasi yang mendevelop diri kita, tentang soft skill kita dan juga tergantung organisasi itu bergerak di bidang mana. Contohnya SRE, aku ini join SRE. SRE ini itu adalah Society of Renewable Energy, yaitu organisasi yang bergerak di bidang energi baru terbarukan. Kampanye yang dilaksanakan oleh SRE itu seputar energi baru terbarukan. Kenapa aku milih organisasi ini? Karena aku memiliki prospeknya dalam jangka panjang. Dalam prospek kerja aku di bidang teknik sendiri akan menguasai ke energi yang terutama. Maka dari itu aku mengambil organisasi eksternal dalam bentuk SRE. Jadi kalian misalnya nanti pas kuliah nanti nih punya minat dalam bidang apapun itu. Kalau olahraga udah jelas UKM kalian masuk langsung. Kalau misalnya minatnya bikin-bikin acara, bikin-bikin event, either kalian masuk ke himpunan mahasiswa. Himpunan itu lingkupnya jurusan ya. Jadi dari paling kecil tuh ada jurusan, fakultas, dan universitas. Paling kecil itu lingkupnya jurusan, himpunan mahasiswa. Kalau di aku himpunan mahasiswa elektro, HME Undip, itu jurusan aku. Kalau di lingkupnya fakultas yang selanjutnya itu ada BEM fakultas. BEM fakultas itu berarti dilingkupi, fakultas itu dilingkupi oleh banyak-banyak jurusan. Itu kalian berarti ngurusnya sebagai BEM fakultas, kalian ngurus itu banyak jurusan tuh. Kalau kalian di himpunan, kalian ngurusnya cuma anak-anak jurusan kalian doang. Dan yang paling terakhir, paling atas tuh ada namanya BEM Universitas. BEM Universitas ini berarti yang ngatur semua satu kampus tuh. Semua berbagai fakultas. Berbagai fakultas itu kan berarti banyak prodinya atau jurusannya kan. Jadi yang paling banyak urusnya itu adalah BEMU atau BEM Universitas. Aku sih saran aja mungkin kalau dari kalian yang pengen masuk ke organisasi yang relasinya banyak di berbagai jurusan, di berbagai fakultas, BEMU kalian masuknya, BEM Universitas. Kalau kalian cuma mau, gue mau fokusnya mau yang di ini aja, yang sejurusan aja, yang kenal-kenal aja, ya udah kalian masuk himpunan. Sebenarnya kalau kalian dulu aku sering dengar tuh kalau organisasi ini bisa bikin kalian gampang masuk untuk kerja. Nyata kalau aku tanya-tanya lagi untuk zaman sekarang ya, organisasi itu tidak terlalu berpengaruh. CV atau portofolio yang kalian bikin, misalnya kalian mengikuti organisasi itu tidak terlalu dilihat lah kalau ikut organisasi. Soalnya udah banyak banget. Sekarang jadi staf himpunan aja gampang, jadi staf BEM aja gampang. Itu tuh sebenarnya yang penting kalian mau. Itu bisa kalian pasti. Cuman kalau kalian misalnya ngincar untuk portofolio kalian sehingga CV kalian bagus nih, jadi pas kalian mendaftar kerja nanti lebih gampang untuk diterima. Kalian lebih baik daripada ikut organisasi. Gak apa-apa organisasi. Cuman kalau mau untuk mudah dapat pekerjaan, kalian internship atau magang. Itu kalau saran dari aku. Cuman ada bagusnya juga kalian untuk ikut organisasi seperti himpunan atau BEM dan sebagainya. Itu pasti akan memudahkan kalian. Jadinya kalian punya teman banyak kayak
si ini nih dari jurusan ini, dari fakultas ini, oh lu kenal juga. Nah itu tuh kalian pasti bisa, kalau yang mau terkenal nih, nah masuk tuh BEM U, BEM fakultas atau himpunan, pasti terkenal tuh nanti. Asal kalian aktif dan juga mau untuk kontribusi lah sama yang lain. Itu sih. Kalau dari aku mungkin itu aja. Aku kembali ke, aku lanjutin ke Mas Farhan. Ya, sebelumnya perkenalan lagi ya. Nama saya Muhammad Farhan Rafiki, lulusan SMA Al-Minhaj angkatan 8. Saya sekarang kuliah di Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Mesin. Jadi ingin menambahkan sedikit, di Politeknik di kampus saya sendiri ada yang namanya KSM. KSM ini seperti kelompok studi mahasiswa. Nah, di situ ada yang namanya KSM mobil listrik dan mobil hemat energi. Nah, jika kalian minat atau punya bakat di bagian, misalnya gue suka nih ngoprek mobil, nah kalian bisa masuk situ. Jadi di organisasi di kampus tuh banyak sekali, ada KSM, himpunan, BEM. Nah, kalian harus cari pengalaman yang banyak lah intinya di kampus. Jangan cuma kuliah pulang, jangan gitulah. Jadi kalau di kampus tuh manfaatin waktu sebisa mungkin lah, cari pengalaman, nyari proyek dosen atau apapun itulah yang menyibukkan diri kalian. Soalnya lebih banyak pengalaman kalian, terutama kalau kalian ikut magang atau internship, itu bakal bikin kalian gampang untuk nyari kerjanya. Jadi orang kerja tuh lihat dari CV-nya. Kalau CV-nya banyak pengalaman, pernah magang di sini, pernah ikut KSM di sini, pernah ikut himpunan atau apa, lihat dari situ. Mungkin ini saja yang saya tambahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Iqbal Muhammad Wildan dari angkatan 8 SMA Al-Minhaj, sama kayak teman-teman di sini. Ane sekarang berkuliah di Universitas Negeri Jakarta, mengambil jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Kalau di Univ Ane sendiri itu sama seperti kedua ini, namun ada satu lagi yaitu namanya BSO. Jadi BSO di sini adalah kepanjangannya itu, ada yang tahu nggak BSO itu apa? Ada yang tahu? Nah, BSO ini kepanjangannya adalah Badan Semi Otonom, yaitu yang bergerak di bidang sebentar. Lembaga mahasiswa yang berfungsi untuk mengembangkan keterampilan dan minat khusus yang dimiliki oleh mahasiswa, seperti lembaga dakwah yang tadi Anda bilang tadi di pembicara pertama nih. Terus yang kedua di sini organisasi mahasiswa. Organisasi mahasiswa ini ada banyak banget, di antara itu ada HIMA, BEM, DPM, MTM, dan lain sebagainya. Dan jika teman-teman sekalian di sini yang meminat peneliti di kampus Anda itu ada namanya KPM. KPM ini adalah kelompok meneliti muda. Jadi tugasnya di sini itu untuk meneliti sebuah kayak jurnal atau sekolah atau apapun itu bagus banget untuk kalian, untuk mengembangkan skill kalian. Dan Ane juga selain mengikuti organisasi di dalam kampus, Ane juga mengikuti beberapa volunteer di luar, yaitu diantaranya adalah volunteer di Greenpeace,
Greenpeace di sini tujuannya adalah bagaimana menangani atau ada yang tahu nggak Greenpeace itu apa? Nggak tahu nih, bener masa nggak tahu. Oke, Greenpeace di sini yaitu adalah sebuah organisasi atau ya organisasi yang bergerak di bidang lingkungan. Jadi teman-teman, bagi kalian yang suka lingkungan atau ingin menjaga kelestarian lingkungan, bisa ikut, itu volunteer ya, gratis. Dan kemarin itu ada long march di, kalau nggak salah di sekitar Senayan, itu apa ya, kayak seperti demo gitu untuk menunjukkan kepedulian lingkungan ke sekitar. Dan satu lagi, Ane mengikuti volunteer yaitu bernama Opal_ID. Itu ada bergerak di bidang media dan news. Itu jadi Ane di situ, Ane apa ibarat baru masuk kan, nanti ada pemilihan lagi, ada ininya. Jadi Ane tuh di situ tugasnya meramaikan saja di situ. Dan itu gratis, nggak ada pungutan biaya apapun, volunteer di situ semuanya. Dan kalau beruntung kalian juga bisa ketemu artis papan atas atau yang lainnya kalau beruntung di situ. Oke, dari Ana cukup sekian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk organisasi di Mesir, kita itu di sana itu ada beberapa tingkatan. Di sana itu ada beberapa tingkatan. Jadi di sana untuk kepengurusan administrasi orang Indonesia itu dibagi per tiap daerah, tiap provinsi. Contoh misalkan Jawa Barat itu ada namanya KPMJB, Kekeluargaan Paguyuban Masyarakat Jawa Barat. Nah, terus ada namanya juga KPJ, Kekeluargaan Pelajar Jakarta. Dan banyak lagi sebetulnya, tiap provinsi itu ada. Gama Jatim itu dari Jawa Timur ada. Kemudian KMS Wali Songo itu dari Jawa Tengah. Nah itu ada untuk administrasi kita semua, kepengurusan izin tinggal segala macam itu diwakili oleh kekeluargaan dari tiap provinsi. Nah itu salah satu organisasinya, yaitu dari tiap daerah. Itu untuk yang pertama. Kemudian organisasi yang kedua, mungkin kalau di Indonesia kan tadi kayak BEM ya, antar universitas. Kalau di sana itu cuma satu, adanya PPMI, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia. Dan PPMI itu dia selalu berkoordinasi dengan semua. Jadi kayak kemarin PPMI di Kairo ya, atau ada kerjasama dengan PPMI di Maroko misalkan. Jadi itu dia lebih jaringannya lebih luas. Jadi barang siapa yang pengen relasinya gak cuma terbatas dari satu negara ya, itu masuk PPMI itu disarankan. Kemudian organisasi yang terakhir itu ada namanya DKKM, Dewan Keamanan Ketertiban Masyarakat. Dewan Keamanan Ketertiban Masisir. Jadi orang-orang Indonesia, mahasiswa Indonesia di sana itu disebutnya Masisir, ya, mahasiswa Indonesia Mesir. Nah itu sebutannya itu. Tapi kurang lebih DKKM itu dia harus bisa bela diri karena memang tugasnya itu agak berat. Untuk di Mesir sih kurang lebih hanya 3 organisasi itu saja, saudara. Oke, jadi sekian tadi pemaparan dari teman-teman anak. Kita lanjut ke slide berikutnya saja biar cepat. Skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Yang pertama ini ada public speaking. Kenapa public speaking itu penting? Karena itu sangat berguna bagi masa depan kalian. Kalian bertemu dengan orang banyak, orang-orang baru, kalian harus bisa public speaking. Dan bagaimana cara untuk kalian bisa melatih public speaking itu? Salah satunya adalah kalian bisa tadi join UKM atau Ormawa. Karena di situ kalian bisa tampil di depan orang banyak dan berbicara di depan orang banyak.
Dan juga berikutnya ada komputer dasar. Ini mencakup kayak skill-skill Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint dan sebagainya. Dan kemudian juga skill-skill editing dasar. Karena kalian pasti ntar harus bisa kayak semacam presentasi, bikin PPT, bikin presentasi kayak gini, presentasi dasar, bisa pakai Canva atau PowerPoint dan sebagainya. Dan yang ketiga di sini ada berpikir kritis. Berpikir kritis itu sangat penting bagi mahasiswa. Karena kalian nanti akan membuat jurnal-jurnal ilmiah, kalian membuat karya tulis ilmiah, dan bagaimana kalian bisa menghasilkan karya tulis ilmiah itu ya salah satunya adalah dengan berpikir kritis. Dan bagaimana cara melatih berpikir kritis itu? Perbanyak diskusi dengan teman, perbanyak diskusi dengan dosen, dan lain sebagainya. Lanjut ke slide berikutnya saja. Oke, lanjut ke slide berikutnya yaitu tanya jawab. Jadi buat kalian yang ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanya atau bisa langsung tunjuk. Contoh misalnya kalian penasaran nih di Mesir seperti apa, bisa langsung tanya ke Bang Okto. Atau kalian penasaran di Undip itu atau di Politeknik Negeri Jakarta itu seperti apa, bisa langsung tunjuk ke kakak-kakak yang di depan ini. Atau mungkin kalian pertanyaan random aja juga nggak apa-apa, silakan ditanya. Saya kembalikan mungkin ke moderator dari pihak SMA ya. Mau tanya? Baik, silakan yang mau tanya jawab. Mau nanya. Oke, ada pertanyaan pertama untuk Bang Fikar. Masuk ke teknik elektro lewat jalur apa? Sambil duduk aja ya. Kebetulan aku alhamdulillah kemarin masuk teknik elektronik jalur SBMPTN atau SNBT ya kalau sekarang. Jadi emang persiapan buat SNBT atau SBMPTN itu kalau di aku seriusin banget. Ini kelas 12 kalau boleh tahu yang mana? Kalau kelas 12 sekarang ada les-lesnya lah. Boleh tahu nggak yang minat untuk lanjut kuliah? Boleh angkat-angkat. Yang minat lanjut kuliah ya? Gak apa-apa, maksudnya kalau nggak mau kuliah juga gak apa-apa. Cuman pengen tahu aja berapa banyak sih yang pengen Oke. Keren. Kalian mungkin ngasih tahu aja buat yang kelas 10 sama kelas 11. Jadi untuk masuk kuliah PTN ya di sini ya. PTN itu ada 3 jalur. Kalau sekarang, kalau dulu tuh PTN, SBMPTN dan juga Mandiri. Kalau sekarang ganti nama aja jadi SNBP undangan. SNBP ini untuk lewat via sekolah dengan nilai. Jadi kalian cuma daftar pakai nilai doang, keterima nggak keterima, udah masuk atau keluar udah gitu aja. Ada SNBT ini pakai tes. Jadi ngerjain kayak UN lah kalau dulu. Dan yang terakhir itu Mandiri itu juga tes, tapi Mandiri itu dilaksanakan pembeda antara SNBT dan juga Mandiri itu, SNBT dilaksanakan oleh satu lembaga yaitu LTM. Sementara Mandiri itu dilaksanakan atau diadakan oleh masing-masing universitas itu sendiri. Kalian kalau masuk kuliah SNBT atau SNBP, kalian masuk itu nggak bayar uang masuk, nggak bayar uang pangkal lah. Sementara kalau kalian masuk kuliah PTN ini, omongannya PTN ya, lewat jalur Mandiri, itu uang kuliah atau uang masuknya ada pasti. Dan sekarang kalau zaman aku dulu itu aja, kita ambil contoh misalnya Undip deh. Undip itu aja dulu jalur masuk buat Mandirinya aja
paling murah 30 juta. Itu baru masuk doang, belum bayar UKT atau uang semesterannya. Jadi makin kesini tuh makin naik harganya. Untuk saran dari aku sih untuk kalian ketahui dulu kondisi keluarga, kondisi finansial keluarga kalian kayak gimana. Karena udah SMA juga udah harusnya, sekarang saatnya dewasa lah, kalian udah harus tahu ibu tuh susah nggak sih kalau aku masuk dengan uang segini. Kalian udah harus tahu lah, harus udah mulai terbuka sama keluarga. Jadi kalian bisa mempersiapkan diri juga. Toh kalau emang finance kalian tidak cukup untuk melakukan jalur mandiri karena emang biayanya sangat mahal, berarti kalian harus genjor-genjorin di SNBT dan SNBT. Kalau SNBP atau undangan itu emang jalur langit lah, udah nggak bisa ditebak lah itu diterima atau enggaknya. Jadi SNBT-nya kalian seriusin, kalian coba pelajarin bener-bener. Aku tuh dulu kalau di sini mungkin kalau lagi libur deh hari Minggu atau hari Sabtu atau udah mulai beres-beres sekolah, aku ke kelas suka belajar sendiri, nanya-nanya ke guru-guru juga. Itu aku benar-benar maksimalin. Dan kalau dulu karena abis itu libur dulu pulang ke rumah dan baru ada SBMPTN atau SNBT, aku pas di rumah juga aku akhirnya ngambil les lagi, aku tambahan lagi, aku ambil kelas privat. Karena dulu masih ada fisika, kimia, biologi dan sebagainya, aku ambil kelas privat tuh hampir semuanya. Fisika aku ambil, kimia aku ambil, dan juga fisika, kimia, sama matematika aku ambil tiga-tiganya. Jadi padahal cuman sebulan lah dari waktu SNBT itu aku langsung full belajar lah, isi full belajar. Sama kalian juga, pokoknya tips dikit deh, SNBT itu atau jalur tes itu, kalau zaman aku dapat 2 pilihan. Kalian sistemnya nanti kalau udah mulai mendekati ini, kalian harus tahu, kekuatan gua atau kelebihan gua, kepintaran gua segini nih, yang masuk segini nih. Jadi karena ada 2 pilihan, kalian pilihan pertama impian kalian nih, katakanlah ITB. ITB adalah impian kalian atau UI. Taruh di pilihan 1 nggak apa-apa. Cuman pilihan 2 kalian harus di kampus atau jurusan kalian yang udah fix keterima, yang aman-aman aja. Biar kalian setidaknya dapat aman dulu keterima di situ. Toh kalian mau coba lagi di jalur mandiri, nanti itu bisa seiring berjalannya waktu. Sekalian kalian pertimbangkan juga. Itu sih dari aku mungkin. Aku kembali ke moderator. Oke, thank you Bang Fikar. Lanjut, ada pertanyaan dari yang lain? Kelas 10, pertanyaan. Kelas 11, ada yang mau tanya? Oke, ada pertanyaan buat Bang Okto. Berapa total kuliah di Mesir? Ya, oke. Ya. Baik, kalau selama kuliah di Mesir tergantung ya, beda-beda. Jadi untuk kepengurusan iqomah atau izin tinggal di sana itu, atau izin tinggal di sana setahun itu mungkin sekitar berapa? 500.000 mungkin. Itu per tahun. Itu izin tinggal ya. Ini kita bahas izin tinggal. Izin tinggal. Kemudian ijroat kepengurusan apa? Tiap semester. Ijroat ke kuliah itu per tahun itu per semester itu sekitar 400 sampai 500.000. Udah situ aja mungkin. Ya, sebetulnya biaya di sana murah. Biaya di sana itu murah. Cuma yang mahalnya apa? Tiket pesawat aja. Biaya hidup di sana, kalau anak sendiri ya, biaya hidup anak itu 1 juta per bulan. Itu udah cukup. 1 juta per bulan. Itu udah makannya pakai nasi ya, bukan makanan Mesir. Kalau makanan Mesir ya jangan, lebih murah lagi. Ya, makan nasi. Kita makan di sana karena banyak rumah makan Indonesia ya. Di sana rumah makan Indonesia berjamur, apalagi di daerah Ana. Itu nama daerahnya namanya Darrosah. Itu di dekat kuliah Azharnya. Kuliah yang Banin, dekat Masjid Jami Azhar. Jadi di sana itu orang Indonesia itu kepecah karena saking banyaknya. Orang Indonesia itu mahasiswa Azhar terbanyak sepanjang sejarah. Azhar.
mahasiswa Indonesia. Hatta yang tahun kemarin aja itu dengar-dengar ya, Allah Ta'ala alam, itu tahun kemarin itu penerimaan itu sampai 1000-an kalau nggak salah. Itu untuk 1 tahun. Itu untuk 1 tahun dari Indonesia saja, ya, itu dari Indonesia saja. Jadi sebetulnya di sana biaya hidupnya murah, ya. Cuma yang dipertimbangkan ya itu aja sisanya. Tinggal biaya pesawat. Biaya pesawat pun sebetulnya nggak terlalu ya, karena sekarang di Mesir itu sebetulnya lagi krisis karena kasus yang perang di Gaza. Jadi di Mesir itu dan sedang membuat IKN baru di Mesir, ya. Itu jadinya krisis, ya. Di sana lagi sedang krisis karena banyak masalah, sehingga kita yang nuker duit di sana itu dapatnya banyak, ya. Jadinya kebutuhan hidup di sana murah. Contoh kayak anak makan, sekali makan itu anak itu biasa makan kalau siang ya, nasi sama rendang sama telur, ya. Itu mungkin sekitar 20.000. Di Mesir ya, di Mesir rendang dan telur ya, 20.000 itu udah. Untuk minum di sana di Mesir itu nggak ada es teh, itu orang Mesir nggak biasa minum es teh, ya. Mereka itu orang Mesir pastinya ya, mau kapanpun, mau dimanapun, mau musim apapun, orang Mesir itu pasti minum teh panas di pinggir jalan, hatta suhunya lagi 44 derajat. Kita itu di sana lagi musim panas, itu kepanasan. Kita kemarin bulan bulan September, Agustus September, lagi puncak-puncaknya musim panas, itu sampai nyentuh 44 derajat. 44 derajat. Dari tempat anak ke kuliah itu anak masih butuh jalan 15 menit. Anak sampai tempat kuliah itu baju anak udah basah semua. Padahal anak cuma pakai baju luaran aja, anak nggak pakai apa-apa. Di sana kuliah itu nggak harus pakai jubah atau harus pakai baju koko, enggak. Di sana bebas. Di sana nggak ada aturan apa-apa. Baju itu bebas. Anak cuma pakai baju luaran, terutama sama kayak orang-orang Afrika, ya. Jadi kita harus menghindar sedikit dari orang-orang Afrika, ya. Kalau di kuliah, ya, karena dengan baunya yang khas. Saya nggak bilang bau ya, anak nggak bilang bau ya, anak nggak bilang bau, tapi anak bilang baunya khas, ya, baunya khas, ya. Jadi kita biasanya kalau Indonesia tuh ngumpulnya sama Indonesia lagi, ya, karena bau-baunya itu aja, ya. Itu kalau lagi musim panas banget. Hatta kalau misalkan angin itu ada, ya, bukan nambah adem, tapi malah angin panas. Anginnya tuh angin panas. Jadi kita di sana kalau lagi musim panas banget. Dan kebetulan bulan ini tuh sekarang lagi musim dingin. Musim dingin di sana itu sama kayak Saudi ya, maksudnya nggak ada salju. Jadinya hanya dingin aja. Sekarang itu kurang lebih itu terakhir itu 5 derajat. 5 derajat. Nah, jadi kalau panas kepanasan, dingin kedinginan, ya. Apalagi kayak anak belum beli heater, jadi kita biasa di sana itu punya dafai heater ya di rumah itu. Anak itu nggak ada heater gitu, jadi agak sengsara juga, ya. Itu aja sih paling di sana. Sama biaya apa lagi? Transportasi di sana murah. Transportasi mungkin anak sekali naik ya, itu mungkin sekitar 2.000 atau 3.000 rupiah kalau kita kalkulasikan, ya. Ya, ala kulihal tadi sebulan itu anak itu 1 juta itu udah lengkap dengan biaya kos. Karena kan anak mandiri, anak di sana mandiri ya, anak bukan beasiswa, anak di sana mandiri. Dan menurut anak 1,5 atau 2 juta itu udah mewah sih, itu sih. Atau misalkan antum pengen nyari rumah yang ada AC, itu pun ada, ya. Tapi tentu dengan bayarannya yang berbeda. Kalau anak kan enggak, yang penting anak bisa hidup, ya, yang penting tinggal, ya, yang penting gak jauh. Maka 1 juta sampai 1.500.000 itu udah sangat cukup untuk sebulan. Syukur. Ya. Terima kasih kepada Bang Okto atas jawabannya. Selanjutnya apakah ada pertanyaan? Kelas 12 ada pertanyaan? Kelas 10? Kelas 11 pertanyaan?
Pertanyaan lagi buat Bang Fikar. Berapa biaya hidup di Undip? Biaya hidup di Jawa Tengah lah, Semarang termasuk yang murah sih. Kalau untuk makan, kalian mungkin hitung makan 10.000 sekali makan atau 15.000. 15.000 tuh udah enak. Sama nasi, sama air, sorry. 15.000 sekali makan. Kalau kalian makan cuman sehari 2 kali kan 60.000. Atau 30.000, sorry. 30.000 kali 30 lagi 900.000 berarti itu makan doang. Cuman kan kalian nggak mungkin makan doang, ke kampus jalan kaki kan. Belum bensin. Paling itu sama kosan sih, kosan ya variatif lah. Pokoknya kalau range-nya kalau untuk kosan itu di bawah 1 juta itu biasanya nggak pakai AC, kamar mandi luar. 500.000 tuh udah bisa sebenarnya, cuman kamar mandi luar dan juga nggak pakai AC. Wah, kayak jualan kosan ya gue. Sorry. 500.000 sampai pokoknya range 1 juta nih. 1 juta tuh biasanya 1 juta kecil, kalau enggak 900 sampai 1 juta lah. Itu udah AC. Kamar mandi belum tentu dalam, tapi kalau 1 juta ke atas kamar mandi fix dalam, terus pakai AC juga, cuman belum listrik. Kalau 1.500.000 nih, 1.500.000 ke atas sampai apartemen minimal 3 juta gak ada. 1.500.000 tuh AC fix tuh jelas, kamar mandi dalam, belum listrik sih biasanya token lah. Water heater kalau yang mau mandi air hangat tuh. Sama meja belajar udah pasti sih, meja belajar yang murah juga meja belajar pasti ada. Jadi palingnya berapa ya itu kalau dikira-kira? Kalau biaya hidup buat makan dan juga jalan-jalan kemana-mana 1.500.000 sampai 2 juta ditambah kosan taruh 500.000 ya mungkin 3 juta sampai 4 juta udah termasuk kosan bisa sih 3 juta atau 4 juta. Tapi itu bisa ditekan lagi kok kalian kalau nggak makan di luar juga. Aku juga biasanya masak sih kalau mau murah mah. Jadi nekenin biaya aja jadi bisa jajan. Gitu. Pinter-pinteran kalian aja lah masak kalau mau murah pokoknya. Itu sih. Tuh. Oke, thank you Bang Fikar. Ada pertanyaan? Ya, Ana ingetin lagi untuk yang mau bertanya, tanya. Mumpung ada abang-abang antum di sini yang udah punya pengalaman selama 2 tahun, nggak usah malu. Tadi banyak anak pengen tanya tapi malu. Ini abang antum ini yang lulusan dari sini gitu ya. Jadi kalau mau tanya tinggal tanya saja. Ya, ada yang dari Mesir, ya, ada yang dari universitas negeri, ada yang swasta pun nggak apa-apa. Tanya aja. Tanya tinggal tanya, ya. Jangan sampai kalian menyesal nanti. Nanti abang-abang antum yang di sini ya sudah datang, antum nggak berani tanya, ya. Ini udah pada gede semua belum? Udah jadi laki-laki atau masih anak kecil nih? Hah? Ayo, yang rasa kelas 12 siapa? Kelas 12 mana? Ayo. Masa malu? Ini cuma tanya saja, tanya. Suruh push up, enggak ada push up di sini. Tanya aja. Kelas 10 siapa yang mau tanya? Ayo. Yang rasa udah menjadi pria. Siapa? Enggak ada. Kelas 10, ayo. Ana ingat lagi. Siapa yang mau nanya? Mentalnya mana? Mentalnya. Ini di sini udah mental kuliah semua nih. Udah mandiri. Ya, ini salah satu pria ya. Ya Masya Allah. Terbukti kejantanannya. Mau tanya, ini mengapresiasi semua nih. Ayo, silakan berdiri. Bismillah. Ana mau nanya, UKT di Wahamka itu berapa? Syukran, Assalamualaikum. Ya, nah gini kan bisa enak gitu kan, bisa langsung dijawab sama Abang Ijlan. Masya Allah ya. Tadi nanya apa? UKT?
jurusan apa, sama di fakultas apa. Misalnya kalau kayak saya nih di Ilkom, di FISIP tuh. Kemarin tuh tahun 2022 ya, sekitar semester 1, semester 2-nya sama semester 3 sekitar 13 juta. Jadi BOP 5 juta, BPP 5 juta, sama SKS-nya tuh per SKS tuh 175.000. Ada 24 SKS dikali, jadinya 4 jutaan lah gitu. Nah, kalau sebelum Ilkom tuh sempat masuk manajemen kan. Nah, di manajemen tuh lebih murah, sekitar 9 jutaan per semester. Nah, kalau terus juga ada yang lebih murah lagi, teknik. Jadi tergantung mau pilih jurusan apa. Ente mau jurusan apa? Oh. Selalu aja, swasta itu emang pilihan terakhir kalau misalnya masuk negeri. Kalau misalnya gagal kan masuk Undip, masuk UI, masuk PNJ. Ya, UHAMKA lah terdekat kan. Apa? Swasta, ya tergantung swasta apa dulu. Kalau kayak swasta UHAMKA, UMJ itu udah pasti terima. Tapi kalau kayak Politeknik apa kemarin kita? Tes apa? Politeknik apa yang kemarin kita tes di sini? Astra. Nah itu kan swasta, Politeknik Astra. Nah itu ada tesnya dulu. Tuh kalau ente gagal tesnya, ya nggak bisa. Ada syarat-syarat juga kalau Politeknik kayak harus buta warna, itu kan saya kan gagal dari buta warna. Ya, terima kasih Bang Idal atas pemaparannya. Lanjut, kesan dan pesan ambil fisika di Unsud buat Bang Rafli. Apa ya pesan dan pesannya? Belum lulus dan pesan-pesan. Ya ada dah pesan-pesannya dah. Paling pesannya doang. Pesannya oh mungkin bisa tanya ke Imam ya. Kita belum lulus gitu. Saya belum lulus, saya belum ada kesan dan pesannya. Rasanya tuh lumayan enak ya fakultasnya, terus untuk harga makanannya tuh terjangkau murah. Biaya hidupnya tuh murah. Di Solo tuh makan nasi ayam 8.000 lah, 7.000. Bisa lah, join. Untuk lingkungannya lumayan seru, asik. Transportasi, ya kalau ada motor bawa motor, kalau nggak jadi biasanya. Ada transportasi umum. Untuk saya sendiri ya fisika murni untuk pelajarannya lumayan sulit sih. Tapi kalau kalian ikutin pelajaran yang diajarin sama ustadz-ustadz ini yang guru fisika mungkin bisa lah untuk kedepannya tipis-tipis. Soalnya harus benar-benar dari kelas 10 harus benar-benar dipelajarin untuk masuk ke fisika murni itu. Duh, jangan pelajaran. Terus, udah ya mungkin gitu aja cukup. Terima kasih. Oke, thank you Bang Rafli. Lanjut, buat Bang Aldi, susah nggak masuk kuliah di IDN? Kalau saya sendiri masuk IDN itu sebenarnya lewat beasiswa sih.
IDN itu nggak ada masuk jalur mandiri apapun itu nggak ada. Dia tuh cuma ada lewat jalur beasiswa. Tesnya pun itu dari TAPIS. Tapi ya pastikan pesertanya banyak. Pasti ya saingannya susah juga. Itu doang sih. Untuk tesnya ya, tesnya sih TAPIS apa ya? Nggak ada tes tulis sih, cuma dari web. Oh, untuk tesnya sih gampang ya sebenarnya, tapi kayak kalau waktu anak masuk lebih ke hoki-hokian sih sebenarnya. Karena apa ya? Anak juga masih angkatan 5, masih baru-baru. Bisa dibilang sih angkatan 1 sampai 4 itu masih nginduk Stikom Jakarta. Pas di angkatan anak baru bener-bener didiriin itu politeknik. Makanya mungkin kalau nanti kalian daftar situ mungkin ada perubahan gitu, saya kurang tahu. Untuk jurusan di sana sih full IT sih, sistem informatika. Tapi di sana dibagi dari programmer, TKJ sama desainer, cuma gitu doang. Oke, thank you buat Bang Ali. Next, ada pertanyaan buat Bang Isyam. Cara bagi waktu kuliah dan part time gimana? Dan pertanyaan kedua, berapa range gaji jadi model? Tes. Tadi pertanyaan pertama Pak, cara bagi waktu ya? Buat part time sama kuliah. Sebenarnya kan cara bagi waktu setiap orang kan beda-beda, kayak sesuai kebutuhan kita aja. Misalnya gimana ya? Soalnya kayak misalnya pas kita kuliah itu beda sama pas kita SMA. Pas kita SMA jadwalnya tuh udah pas gitu. Tapi pas kita kuliah misalnya nih, hari Selasa ada 2 matkul, tiba-tiba dosennya nggak jadi masuk. Berarti hari Selasa libur gitu tiba-tiba. Jadi kalau misalnya SMA itu kan kalau misalnya nggak ada ustadz nih di kelas, kita tetap harus masuk kan. Kalau nggak ada guru kita tetap harus masuk kan. Tapi kalau misalnya kita kuliah nggak ada guru, ya kita nggak usah masuk kelas. Soalnya juga anak pribadi, anak kan pulang pergi Jakarta Bogor naik motor. Anak nggak ngekos, soalnya lebih enak aja pulang pergi gitu. Nah, buat cara ngatur waktunya gimana sih? Cara ngatur waktunya gini. Kalau misalnya jadi graphic designer itu kan kerjanya itu dia nggak harus WFO, nggak harus work from office. Jadi kayak bisa WFH, bisa work from home. Jadi kayak fleksibel. Kita fleksibel kerjanya. Jadi kayak nggak harus datang ke tempat, enggak. Tapi kita bisa mobilisasi lewat HP atau lewat komputer atau lewat sosial media kita masing-masing. Jadi kalau misalnya anak pribadi, cara bagi waktunya gimana sih? Anak tulis biasanya atau anak tempel biasanya jadwal anak. Schedule anak selama seminggu ini kuliahnya apa, nanti dosennya masuk apa enggak, ada tugas apa enggak. Nah baru di tengah itu anak masukin jadwal kerjaan anak. Jadi jangan sampai kerja kita atau cara kita ngasilin cuan itu ngerusak cara kita untuk nyari ilmu. Itu jangan sampai. Cara ngebaginya ya itu tadi disesuaikan sama diri kita. Harus gak bisa kita ngedapatin ego gitu kayak gue lagi malas kerja gak mau. Kalau misalnya kalian gak kuat, maksudnya gak bisa gitu buat memobilisasi kerja dan kuliah. Saran Ana fokus di salah satu aja. Atau mungkin dari kalian sendiri penasaran gitu, dunia kerja gimana sih? Kerja dulu setahun misalnya baru kuliah. Ana dulu juga gitu, Ana kerja dulu setahun di Al-Minhaj Tercinta. Ana waktu itu sebelum kuliah, karena waktu itu memutuskan untuk gap year, mau nyari experience dulu, mau nyari pengalaman dulu. Jadi Ana memutuskan untuk tidak kuliah tahun kemarin. Jadi Ana baru nih, Ana maba. Ana baru ketimbang teman-teman Ana yang mungkin udah pada semester 4, semester 3 ke atas, Ana baru semester 1, mau naik semester 2. Ana maba, soalnya tahun kemarin Ana nyari pengalaman dulu. Kerja gimana sih? Dunia kerja gimana sih? Ketika Ana tahu dunia kerja gimana, maksudnya gimananya dalamnya, terutama di Minhaj ya, baru Ana memutuskan untuk melanjutkan pendidikan Ana sembari kerja yang bisa dicari waktunya yang fleksibel part time. Mungkin kalau teman-teman Ana ada yang kerja di coffee shop, ada yang jadi graphic designer juga, atau ada yang kayak kerja sales dan sebagainya. Tapi kalau Ana memilih untuk graphic designer karena Ana mumpuni di bidang tersebut.
buat bagi waktunya yaitu kembali kaliannya gimana sih mau mobilisasi, harus tahu jadwalnya masing-masing, jadi bisa dimasuk-masukin gitu. Saran saran pribadi kalau misalnya mau nyari part time, cari yang sama sekali nggak ganggu jam kuliah. Contoh kan ada yang kita kuliahnya itu kan, kalau kuliah itu kan ada jam pagi, jam siang, sama ada yang kelas karyawan jam malam. Kalau misalnya kalian kerjanya ngajar di salah satu sekolah, berarti kalian ambil kelas karyawan yang kuliahnya malam. Jadi nggak ganggu jam kerja, nggak ganggu jam kuliah. Kalau misalnya kalian kerjanya fleksibel kayak Ana, bisa kapan aja dikerjain, yang penting on time dan nggak lewat dari deadline, berarti ya bebas-bebas aja, enak kayak kalian. Ana ngambil kuliah pagi. Ada beberapa teman Ana yang ngambil kuliah siang karena di paginya ada jam ngajar ngaji atau sebagainya, seperti itu. Nah, kalau tadi pertanyaan kedua apa? Range gaji. Kalau misalnya range gaji itu karena kita freelance kan, berarti kalau freelance itu kan nggak masuk di agensi ya. Kalau misalnya dunia modeling itu kalian harus masuk ke agensi. Kalau misalnya kalian nggak masuk ke agensi, berarti ya itu kita ibaratnya independen. Kita independen gitu, matok harga sendiri. Cara diliriknya gimana? Kita harus punya relasi. Harus punya relasi. Ana waktu itu pertama kali ditawarin karena waktu itu ada teman Ana yang kerja dan kuliah di Politeknik Kreatif, Media Kreatif di Jakarta kalau nggak salah. Dia seorang fotografi. Dari situ dia nawarin, mau nggak jadi model gitu. Akhirnya Ana terima, walaupun waktu itu awal-awal bayaran cuma 200.000, 300.000, nggak apa-apa. Tapi kita yang penting apa sih dalam dunia kerja itu, perbanyak CV, perbanyak portofolio, dan diupload portofolio sama CV kita. Jangan didiemin. Kalau dimandekin, misalnya kalian foto-foto atau kalian bikin video, ada mungkin yang punya habits atau punya passion dibikin video dan sebagainya di dunia editing atau di dunia modeling dan fotografi misalnya. Jangan dibiarin di HP aja, enggak. Upload di sosial media kalian, jangan malu. Kalau kalian malu, nggak mau maju, nggak mau move, gimana orang mau ngelirik? Nggak bakal bisa. Kalau kalian punya portofolio, upload di sosial media kalian. Kalau bisa kasih ads, maksudnya dipromosiin, dipromot kalau kalian punya modal sedikit. Kalau anak-anak nggak promosiin. Jadi dari situ banyak orang yang lihat, akhirnya bisa. Anak paling gede waktu itu dapat 1 juta pernah deh kayaknya. 1 juta ya. Itu buat project, tapi bedanya agensi sama freelance, kita kayak dibayarnya udah sekali potret aja, nggak kontrak. Kalau agensi mungkin kontrak kayak gitu kurang lebih. Kalau misalnya gaji buat dari graphic designer, ada 2, kalau kalian kerjanya di bawah naungan perusahaan, karena kerja di Kebuli Kairo, digital marketing di situ. Kalau misalnya di bawah naungan perusahaan, itu ada gaji per bulan, bukan gaji per project. Tapi kalau misalnya kalian kerjanya freelance design atau ngebuka, misalnya kayak open design gini, itu kalian yang matok harga sendiri. Berarti kalian buka bisnis sendiri. Ana dua-duanya Ana jalanin. Jadi lumayan buat bensin, buat uang bulanan, dari bulanan masuk. Terus kalau misalnya ada yang minta desain, Ana matok harga juga, nggak usah mahal-mahal, 100, 200, 300, 500, it's okay selama ada pemasukan gitu. Jadi ya kita nggak bisa misalnya bangun usaha pengen gaji langsung gede, nggak bisa. Ana dulu pernah dibayar desain logo itu, Ana pakai Adobe Illustrator kan itu harus berlangganan ya, harus berlangganan. Kayak Ana ngeluarin modal udah ada ya 1 juta gitu buat berlangganan. Cuman ya Ana dibayar cuma 50.000, 20.000, 30.000, nggak masalah, it's okay karena kerja nggak selamanya tentang uang, tapi kerja tentang portofolio kalian, tentang pengalaman kalian dan tentang experience serta relasi kalian ke orang-orang lain. Mungkin itu aja, semoga menjawab ya. Oke, thank you Bang Isam. Lanjut buat abang-abang yang kuliah di Libya, cara daftar syariat gimana? Ana belum syariah, masih idat, Ana Mustawa 3. Cara daftar di Libya ntar di pengumuman dari Instagram ada yang berkontribusi di sana. Tapi kalau di Libya itu semuanya nggak nentu. Kayak antum ngasih data berkas, kabarnya akan datang kapan itu belum tentu, masih belum tentu. Setelah habis pemberkasan, ujian tahriri. Kalau tahriri kemarin anak pakai Google Form 50 soal. Habis setelah 50 soal ntar antum dijapri sama bagian Lipianya. Kalau antum lulus untuk ikut ujian syafa'i, jadi Zoom. Udah setelah itu ntar pengumuman, antum tinggal ikut pelajaran berikutnya.
Oke, syukur buat Bang Okasha. Kita lanjut setelah azan. Sesi foto. Jadi nanti ada sesi foto alumni sama setiap kelas. Dari kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, nanti ada sesi foto untuk di akhir nanti setelah penutupan. Jadi anak harapkan lagi untuk alumni yang masih di depan bisa lanjut lagi, baris lagi di depan. Bang Okto, Bang Raka, Aldi, ya boleh di depan lagi. Ada beberapa pertanyaan lagi, insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Bang Akbar, Haidar Bagis, ayo boleh ke sini. Ya, alhamdulillah sudah dikumpulkan beberapa pertanyaan. Karena ya mungkin masih malu, tidak mengapa. Yang penting kalian sudah menulis pertanyaannya. Untuk kelas 10 ada beberapa pertanyaan, kelas 11 juga ada, dan bahkan kelas 12 pun banyak ya. Sudah ditulis, pertanyaan akan dibacakan lagi oleh MC. Oke, kita lanjut lagi. Bismillah. Ayo MC silakan. Tafadol. Rafif. Next buat Bang Faiz. Dari Rifki. Oh, fakta kimia di perkuliahan gimana, susah atau tidak? Juga ada Bang Abid ya, dia dari kakak juga sama. Tadi apa pertanyaannya? Kimia susah atau enggak? Jadi masalah susah atau enggaknya kimia ini balik lagi ke kalian masing-masing. Ana juga nganggapnya sih awalnya kayak wah kimia jauh banget dari pondok kan, kayak ini apaan sih kimia tuh, nggak ngerti segala unsur-unsur, rumus-rumus senyawa, molekul, reaksi itu pasti nggak susah, emang pasti nggak bisa dipungkiri, emang susah. Tapi kalau setelah kalian udah belajar di kampus Ana tuh di Politeknik AK Bogor, jurusan analisis kimia, itu kan ada 4 prodi ya. Kalau Ana masuknya ke D3 ada analis kimia, pengolahan limbah industri, penjaminan mutu pangan, sama nanoteknologi kalau Anda analis kimia. Dan semua itu pasti ada hubungannya sama kimia. Di tahun awal kalian masuk ke kampus ini pasti ada yang namanya mata kuliah kimia dasar. Jadi semua hal-hal kimia yang kalian pelajari di SMA ini bakal diulang kembali di kampus, di kuliah. Jadi itu pun diulangnya nggak benar-benar dari awal, jadi kayak terus. Jadi itu kalau di kuliah tuh sistemnya nggak ada kembali ngulang, jadi pelajarannya terus maju gitu. Terus kembali lagi susah atau enggaknya kimia itu balik ke kalian masing-masing. Ana aja masih bilang susah sih, susah, tapi alhamdulillah udah hampir setahun di sana. Sekarang udah semester 3 mau ke 4. Ya semoga lulus. Juga pasti ada overthinking ya, kayak lulus atau enggak. Yang penting jalanin aja, sholat, jangan lupa puasa. Ya pada kesimpulannya susah atau enggak, kimia itu sedang. Kalau bagiannya sedang lah. Dia juga di Minhaj juga kimia ya seadanya, tapi alhamdulillah Ana bisa masuk ke jurusan kimia gitu. Kebayang gak sih kayak, duh kok jadi analis kimia gitu. Bener-bener ngelintas tapi nggak terlalu melintas gitu. Masuk AK itu gampang-gampang susah, kimia itu gampang-gampang susah, tergantung kalian sendiri. Ya sekian, jawab gak? Ya, thank you Bang Faiz. Lanjut buat Bang Aldi, ada 2 pertanyaan. Tes di IDN ada tes urin nggak? Dan yang kedua, di IDN kuliah susah nggak? Pertanyaannya, tes di IDN ada tes urin nggak? Dan yang kedua, di IDN
kuliahnya susah nggak? Kalau materi yang pertanyaan pertama ya, tes urin. Sebenarnya sih sempat, karena kan IDN itu tuh bukan apa ya, awalnya tuh dari pondok IT gitu kan, yang udah cabangnya udah banyak lah cabangnya. Awalnya emang situ. Nah barulah ada kayak apa sih mahasiswanya. Pas itu sih pernah ya, sudah cerita aja. Ada karena kasus apa sih gitulah. Tapi itu bukan mahasiswanya sih, lebih ke musrif-musrifnya. Ada tes urin. Dan di situ ya, karena kan di situ juga gimana ya, pondoknya juga lumayan mahal kan. Mau gimana pun juga kayak kejaga lah di sana kalau untuk musrif ataupun itu. Kalau pelajarannya ya, ini mungkin agak berbeda dari yang lainnya nih. Mohon maaf. Karena sistem belajar di DN itu kan normal itu 4 tahun. Di situ di DN itu kita tuh 1 tahun udah di-push benar-benar dari bisa bikin, kalau saya kan ini kan ya prodi programmer semester pertama itu udah di-push, benar-benar di-push bisa bikin aplikasi web ya, web apapun itulah. Tugasnya pun itu, karena kita tuh nggak ada namanya PTS tuh nggak ada, adalah UAS. Itu juga untuk waktu pembelajarannya ya bisa dibilang cukup ekstrim ya, dari pagi sampai sore, dan malamnya juga tuh ada Zoom. Dan kalau semester 2-nya kan langsung di aplikasi mobile, tapi itu semua fundamental doang. Dan kalau di tahun kedua, ketiga, keempat itu kita langsung disuruh untuk bisa kayak kerja lah di dunia kerja gitu, emang wajib di sana. Karena IDN itu kayak bisa dibilang gimana ya, kan banyak nih kayak kampus-kampus walaupun kita udah lulus, walaupun nilainya lumayan tinggi, susah cari kerja. Dan itu pun kadang kalau cari kerja kan kayak ada minimal 2 tahun kerja gitu, kayak pengalaman-pengalaman gitu. Nah IDN tuh nggak mau ada kayak gitu. Makanya selama pembelajaran itu ada langsung suruh kerja, biar setelah kita lulus kita nggak bingung lagi kerja di mana, apapun itu kemana. Ya, gitu. Thank you buat Bang Ali. Lanjut buat Bang Ijlal. Berapa biaya per semester di UHAMKA jurusan Teknik Informatika? Dan soal kedua, kesan pesan selama di UHAMKA. Apa sih pertanyaan? Teknik Informatika sama? Oh. Ya, kalau untuk UKT Teknik Informatika ya sekitar kemarin tuh dari temen 5 sampai 9 lah, nggak sampai 10. Nah, oh ya, tadi lupa nambahin kalau masalah UKT kayak kegedean, kemahalan. Nah, di kampus tuh banyak banget beasiswa. Di sini ada yang orang Jakarta nggak? Ada nggak Jakarta? Kalau yang di Jakarta tuh ada namanya KJMU. Dia sama kayak KJP tapi versi universitas. Nah, itu dia dapat 9 juta per semester. Nah, jadi ya pinter-pinter aja kalau misalnya bisa dikelola, lumayan sisanya bisa buat jajan kan. Sama juga ada beasiswa KIP ya, iya kan? Kartu Indonesia Pintar. Nah itu jadinya kalian bisa gak usah ngurusin UKT lah, itu semua udah diurus negara gitu. Tapi ngajuinnya ya harus disurvei dulu rumahnya kan. Terus kesan-pesannya ya? Oh ya tadi teknik informatika, jadi itu kalau masalah UKT biasanya ntar kalau per semester tuh semakin lama semakin turun. Karena kalau kalian di semester awal tuh ngambil 24, lama-lama makin sedikit SKS-nya. Jadinya makin murah deh. Lalu kesan-pesannya di UHAMKA, kalau untuk visip di Ilkom nih kan, dia berbasis gedungnya di Jaksel gitu kan, di 4 pilar, Blok M, Gandhara City, Senayan City, sama Pondok Indah Mall. Jadi ya
kalau mau kayak misalnya lagi bosen nih kayak kerkom tinggal pilih gitu kan Blok M Plaza ya. Atau nggak ke PIM gitu kan. Oh itu kalau juga kalau lagi ada duit, kalau nggak ada duit ya pinggir-pinggir gitu. Oh iya, kebetulan di Blok M banyak Ustadz Salam, ada Ustadz Khalid. Jadi tiap Rabu nih kalau misalnya matkul sampai sore, kadang ke Blok M. Di situ banyak Ustadz Khalid, Ustadz Nurul Zikri kan, sekalian gitu. Anak kasih tahu yang dapat roti cuma Ustadz Khalid Basalamah jam 6 sore ya. Oh ya, untuk selama belajarnya sih selama di FISIP kan Ilkom ya, jadinya kita nggak belajar apa itu matematika, apa itu tambah-tambahan, apa itu kurang-kurangan, jadinya ya santai. Tapi kerjanya bakal susah sih, karena nggak bakal ya mau jadi apa FISIP gitu kan lulus. Kalau bisa jangan masuk FISIP ya. Oh. Serius. Masuk teknik gitu kan, sastra. Yang kejamin lah masa depannya gitu. FISIP kayak buat ini doang. Oh iya, kesan-pesannya saya kan ikut organisasi nih. Salah satunya organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, dalam itu dalam organisasi selama saya berorganisasi itu saya mendapatkan banyak pengalaman sama banyak relasi nih. Misalnya. Oke, thank you buat Bang Ijal. Lanjut buat Bang Isyam. Dulu pernah daftar di Malaysia bukan? Jurusan apa dan apa saja syaratnya? Oke, lanjut. Jadi dulu Ana pernah daftar di KUIPS waktu itu di College University Islam Perlis, itu di Malaysia tapi di Kuala Perlis. Jadi misalnya ini Kuala Lumpur nih, Kuala Perlis itu di ujung di perbatasan sama Thailand. Alhamdulillah diterima, dapat di sana, cuman nggak Ana ambil. Waktu itu Ana ngambil jurusan Islamic Studies, ya, Islamic Studies, Bachelor of Islamic Studies waktu itu ngambilnya. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesianya pendidikan agama Islam lah jatuhnya. Ana ngambil di KUIPS waktu itu buat kalau cara daftarnya sendiri lebih ke tips ya, kayak misalnya kalian mau ngambil kuliah luar negeri nih, itu kalian harus ikut komunitas atau gabung ke grup-grup yang emang infoin beasiswa. Sama jangan mager buat nyari info-info beasiswa. Kayak waktu itu yang KUIPS itu Ana dapat dari grup di salah satu Telegram. Ana dapat di situ info beasiswa, ada pendaftarannya, Ana daftar, dan waktu itu buat daftar tes dan sebagainya itu cuman tes seleksi berkas. Jadi berkas kalian itu kalau nggak salah harus ada paspor, ijazah, transkrip nilai, terus raport semester ganjil kalau nggak salah, apa semester akhirnya doang gitu, Ana lupa. Sama ini surat keterangan baik itu harus ada juga itu. Jadi cuman seleksi berkas sama wawancara aja. Nah nanti kalau misalnya daftar ke KUIPS, waktu itu Ana tesnya di salah satu hotel di Jakarta Pusat. Itu cuma tes wawancara, jadi bicara aja. Kalau tes di KUIPS nanti ditanya mau masuk ke jurusan yang apa. Kan di situ dia ada jurusan yang mengarah ke umum, ada juga jurusan yang mengarah ke Islam. Kalau anak kan ngambil Islamic Studies. Nah kalau misalnya ngambil Islamic Studies itu dia nggak wajib punya TOEFL. Tapi kalau misalnya kalian ngambil manajemen atau misalnya kalian ngambil jurusan yang berkaitan dengan ilmu alam gitu, ilmu umum, itu kalian harus wajib punya TOEFL karena di sana pembelajarannya menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau kalian misalnya ngambil kayak Islamic Studies atau ekonomi syariah gitu, itu kalian nggak wajib punya TOEFL, nggak wajib. Tapi ketika kalian lulus, kalian harus udah tes MUET namanya. Kalau Inggris itu kan TOEFL. Nah kalau Malaysia punya juga namanya MUET. MUET itu kayak Inggris tapi tes Inggris tapi dari Malaysianya, itu MUET namanya. Lulus harus udah punya itu. Nanti ada kelas persiapan bahasanya juga. Nah untuk perkuliahan sendiri kalau di KUIPS, di College University Islam Perlis, itu kalian perkuliahannya menggunakan, kalau misalnya di fakultas yang Islam, kalian kuliah pakai 3 bahasa. Jadi kayak bahasa Arab, bahasa Inggris, sama bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu juga teman-temannya internasional. Nah cuman ketika kalian daftar di sana diterima, itu full scholarship sebenarnya, beasiswanya full.
Jadi ketika kalian nyampe di sana, kalian dikasih apartemen juga, rumah lah ya, tempat tinggal. Terus digaji juga, dapatlah 1,1 sebulan kalau nggak salah buat biaya hidup, kurang lebih kayak gitu. Cuman kalau tiket pesawat itu kita yang nanggung, pembuatan visa juga kita yang nanggung, sama pendaftaran di IMGPS. IMGPS itu kayak kementerian, kayak Kemendikbudnya Malaysia. Nah, jadi ketika kita diterima, itu harus daftarin IMGPS. Diterima nih, udah diterima, nama kita biar ibaratnya official gitu. Masuk IMGPS karena kita pelajar asing harus ada biaya pendaftaran di IMGPS-nya juga, itu bayar juga. Visa, pesawat, sama IMGPS itu aja. Total kemarin itu anak kena sekitar 15, cuman nggak ngambil. Jadi anak diterima, cuman nggak ngambil Malaysianya, anak lepas. Jadi menurut anak kalau misalnya kalian mau coba di sana, nggak apa-apa coba aja. Murah juga, ya 15 juta di awal, selebihnya udah gratis. Jadi full scholarship sampai kalian lulus, cuman pesawat dan sebagainya enggak. Gitu aja. Mungkin itu aja sih yang bisa anak sampein. Oke, thank you Bang Isyam. Lanjut buat Bang Ali. Persiapan untuk masuk teknik informatika apa aja? Untuk saya sendiri ya, kan di sini juga kita nggak pernah ada pelajaran kayak gitu-gitu kan. Jadi pas di sana ya pasti kita gaptek banget, benar-benar gaptek. Kita nggak tahu harus ngapain, tapi tenang aja. Di sini tuh emang karena sistemnya bisa dibilang sistem kebut, jadi di sana tuh setiap kelas tuh ada mentor ya. Kita boleh kayak nanya, bener-bener nanya, jadi kayak bisa serasa privat sama mentornya sih. Ya paling laptop itu sama ini sih, lebih karena kan kalau pelajaran kayak gitu kan paling yang diajarin tuh fundamental doang. Lebih ke ini aja, apa ya, ngandelin YouTube banyak, kayak ya programmer gitu banyak lah. Paling lebih banyak India sih paling hampir susah, paling ada juga Indonesia. Spesifikasi laptopnya ya, kayaknya nggak tahu. Kalau di web sih masih yang laptop yang pernah dipinjemin sini masih oke. Paling nggak kuatnya di laptop ini di pas mobile ya, karena mobile tuh kita harus run di laptopnya, terus kayak di HP juga, itu benar-benar banyak butuh bergiga-giga, lumayan banyaknya sih. Oke, thank you Bang Ali. Lanjut buat Bang Alif. Untuk tes masuk Livia susah apa enggak dan fokusin mapel apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Ini siapa yang nanya? Kelas 10. Pertanyaannya? Ini bukan masalah susah atau enggak, tapi ini murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau gampang. Ada 3 kali tes. 2 ketolak, 1 keterima, alhamdulillah. Yang paling utama itu adalah kita meluruskan niat kita untuk belajar di Libya. Pertanyaannya buat teman-teman yang pengen kuliah di Libya, tujuan kalian kuliah di Libya itu apa? Dulu ada pas pertama kali lulus itu gak ada niatan buat, yang penting niat Anda tuh setelah lulus SMA, siapa sih yang gak pengen bisa kuliah di Libya Jakarta gitu kan? Lulus SMA langsung kuliah. Tapi ternyata Allah berkata lain. Allah punya rencana tersendiri, dan rencana Allah itu lebih indah daripada yang kita rencanakan. Itu sih, barakallahu fikum. Oke, terima kasih. Bang Uzar, mau ada yang mau tambahin? Ya, mungkin Anda buka dengan FYI sedikit. Alhamdulillah dari angkatan 1 sampai angkatan terakhir 9, yang paling banyak diterima di Libya itu angkatan Ana. Masih tahu. Yang
Yang banin ada 8 orang, yang banat juga sekitar 8-9 orang segituan. Nah, jadi di LIPIA itu ada 3 jurusan, sastra Arab, lugoh, terus yang kedua itu ada syariah, yang kalian pengen perdalam agama, perbandingan fikih, perbandingan mazhab, itu masuknya syariah. Dan yang ketiga kalian ingin yang lebih umum gitu, bisa masuk ke ekonomi syariah. Tapi yang harus dipersiapkan untuk jurusan anak pribadi atau ekonomi syariah, di sini kalian mungkin mempelajari bahasa Arab secara dasar gitu, bahasa Arab untuk sehari-hari, bahasa Arab yang bisa dipakai sehari-hari. Tapi ketika kalian masuk ke jurusan ekonomi syariah, kalian mempelajari ekonomi, statistika, manajemen, hitung-hitungan, matematika dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi jangan kaget ketika kalian masuk sana terus kalian merasa kayak, loh, saya dulu udah belajar bahasa Arab, tapi kok ketika saya masuk sini kok saya nggak paham apa-apa. Ya itu nggak apa-apa, wajar. Dan ntar ada prosesnya sehingga kalian bisa memahami sedikit demi sedikit. Terus untuk tes masuknya sendiri, jujur seperti yang dikatakan Bang Alif, itu murni taufik dari Allah. Ya kan itu, ya enggak. Seperti Bang Alif sendiri, Bang Alif itu 3 kali nyoba, di percobaan ketiga baru bisa keterima. Dan juga ada juga Bang Kholil, dia 2 kali nyoba dulu baru bisa keterima. Jadi ya luruskan niat, untuk apa kalian ingin berkuliah di LIPIA, baru insya Allah mudahkan jalannya. Dan yang menurut info yang Anda dapat, angkatan sekarang sedikit minat ke LIPIA. Apakah benar yang kelas 12? Tuh. Gak apa-apa. Kalian ikutin hati kalian aja mau kemana. Gak mesti, sukses itu gak mesti kalian harus ke LIPIA, enggak. Gak mesti. Ya, di UHAMKA aja bisa sukses di UHAMKA. Sekian mungkin dari Ana. Ana kembalikan kepada moderator. Next buat Bang Raka. Bang Raka kuliah di mana, di univ apa, dan pengalamannya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Raka Iskandarsyah, di sini dari angkatan 9 ya. Saya berkuliah di Gunadarma Margonda di Depok. Terus saya ngambil jurusan sistem komputer. Itu jadi kayak teknik komputer sama SI digabungin. Jadinya sistem komputer. Nah, itu belajar tentang coding juga, tentang teknik komputer juga, kayak kelistrikan gitu, kabel-kabel, belajar di situ. Pengalaman gak banyak sih, saya kuliah biasa-biasa aja, kayak paling ikut-ikut seminar gitu, banyakin relasi gitu loh. Jadi buat rame-ramein CV aja sih sebenarnya, biar gampang keterima kerja dan lain-lain. Udah itu aja sih sebenarnya. Kesulitannya gak sulit sih sebenarnya, kuliah mah tinggal dijalanin aja, ikutin aja, yang penting masuk kuliah, jangan malas-malas gitu, jangan bolosnya jangan banyak-banyak gitu, dikit-dikit boleh lah, capek gitu kan kuliah, pasti capek kuliah, dari tugas-tugas dikerjain gitu, mau bisa dosen dideketin gitu, biar nilai tinggi, itu aja sih. Oke, thank you buat Bang Raka. Kembali ke Bang Fikar. Apa aja yang harus disiapkan seperti pelajaran sebelum tes teknik elektro? Kalau untuk tes masuknya kan kalian udah tahu nih jalurnya apa, SNMPTN, SBMPTN atau apapun itu. Berarti kalian pelajari aja. Kalau gambarannya secara umum sih di perkuliahan, hampir semua jurusan yang semester 1 itu dan semester 2 banyaknya itu ngulang materi SMA kelas 12 lah. Itu cuman udah mulai tuh dasar-dasarnya, dasar-dasar teknik, dasar-dasar misalnya kalau arsitek, dasar-dasar gambarnya atau gimana itu udah mulai. Cuman banyaknya kayak aku aja kemarin di semester 1 masih dapat mata kuliah yang PKN, agama yang gitu-gitu masih dapat tuh. Cuman nanti udah mulai semester 3, semester 4 udah baru tuh udah mulai beda, pasti udah langsung mulai menjurus. Buat yang dipelajari ya kalian berarti harus tahu juga SNBT tahun ini apa aja nih yang diteskan. Setahu bukan TPS
TPS doang kan kalau kalau tahun ini tuh. Kalau dulu tuh ada TPS sama TKA kan. Kalau TKA itu ada yang biologi, fisika, kimia dan sebagainya itu. Kalau TPS itu cuman yang psikotes dan juga hitungan-hitungan matematika dasar dan sebagainya. Berarti kalian siapin aja di situnya. Entah kalian ngambil kelas tambahan atau gimana itu siapin aja deh pokoknya. Sama doa sih bener-bener ngaruh itu. Soalnya mau belajar segimanapun kalau udah dihadapin dengan soal yang nggak ada jawabannya dan juga bisa jadi minus point, itu udah aneh banget. Jadi ya. Oh iya, sama kalau mandiri, karena mandiri itu kasarnya gede-gedean uang lah. Semakin gede kalian naruh uangnya, jadi opsinya misalnya tadi aku bilang 30 juta. 30 juta itu range minimum. Kalian bisa tambahin lagi, bisa sampai 100, 200 kalau punya uang buat masuk dong 200 juta. Masuklah. FYI lah. Kalau kedokteran tuh udah otomatis ratusan lah kalau mandiri. Temen aku ada yang naruh 800 gak masuk. 800 juta gak masuk. Kedokteran tapi ya. Ijlal juga ini nyoba sempat di Undip manajemen naruh 40 juta. Itu berapa? Minimal kalau nggak salah 30 terus tambahin 10 juta. Jadinya jatuhnya kayak minimalnya berapa terus kalian nambahin berapa, semakin kalian besar nambahinnya itu ya kampus juga makin melirik lah gitu kasarnya mas sekarang. Tapi itu jalur mandiri ya. Kalau jalur yang SNBT dan juga SNBP gak pakai uang kebetulan. Oke, pertanyaan terakhir sehubungan waktu udah habis. Berapa harga secara rinci untuk masuk Undip jalur mandiri jurusan ekonomi? Bang Pikan lagi. Paling kalau ekonomi masuknya fakultas FEB, fakultas ekonomi dan bisnis. Mungkin sekarang 40 kali ya kalau mandiri minimalnya ya. 40. Minimal 40. Kalian misalnya minimal 40. Kalau 40 terus kalian pintar udah bisa tembus. Kalau 40 kalian agak merasa kurang pintar, tambahin 30, tambahin 40 bisa, insya Allah. Baik, terima kasih dan mohon maaf yang pertanyaan belum sempat dibacain karena waktu udah mau habis. Terima kasih kepada abang-abang semua yang telah mau hadir pada temu alumni SMA Hamdiyat pada sesi kali ini. Dan terima kasih kepada seluruh audiens yang telah memberikan pertanyaan. Dan mohon maaf yang tadi yang pertanyaan belum dibacain. Dan untuk sesi terakhir adalah foto bersama dengan alumni. Dimulai dari kelas 12. Silakan. Sudah mau mendekati waktu sholat, jadi tanpa berlama-lama silakan kelas 12 di belakang. Alumni bisa di depan, alumni yang di depan. Ya, alumni yang di depan ya. Ya, alumni yang di depan. Ayo, kita percepat saja waktunya, ya. Ya, alumni bisa di depan, di tengah, sebelah tengah, alumni. Ya, Abu Zar, ayo di barisin di sini depan, ya. Ayo di depan. Ada yang duduk mungkin, ada yang duduk, alumni duduk boleh. Ya, kita akan mengadakan sesi foto. Okto, Faiz, Raka, ayo, Haidar Bagis. Oke, Anda boleh ikut di tengah. Tarik barang. Nyangkut lagi. Senterin aja ke bawah biar kena orangnya. Dan 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo ganti dengan kelas 11 tanpa berlama. Kelas 11 waktunya sebentar lagi untuk sholat. Jadi tolong kelas 11 tidak berlama-lama. Silakan kelas 12, terima kasih jazakallah khairan. Bisa wudhu dulu karena kita akan langsung melaksanakan sholat dulu. Ayo kelas 11. Kelas 11 cepat ayo. Habis ini kita langsung aja dengan kelas 10 ya.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, dengan kelas 10 langsung saja ya. Kelas 11 Sulpan Jazakallah Khair, silakan langsung mengambil wudhu untuk siap-siap salat dulu. Ya, yang terakhir nanti kita bikin video untuk buat di IG ya setelah ini. Ya, silakan kelas 10 langsung ambil wudhu. Ya, alumni semua dulu, foto dulu alumni berdiri. Ya. Ya, ini terkait alumni dengan bannernya. Ini yang paling penting. Baik, terima kasih kepada seluruh siswa SMA dan terima kasih kami ucapkan kepada Pervikas 08 atas kehadirannya pada pagi hari yang sampai siang hari ini. Kami selaku moderator pada siang hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lihat sini. Itu dua aja nih. Lihat sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi saya bebas 1, 2, 3. Jangan ke fitness bro. Dapat. Nih 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ada. Lupa. Ayo, udah.